الصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الشيخ حجي محمد بخيت بن الشيخ حفظه الله تعالى ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف وحفظه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal. Ma'rifat artinya mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala melewat nama-namanya. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ketiga setelah Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya yang sangat pengasih dan penyayang. Kurang lebih aja bangun Ar-Rahman leh, cuman ada kena bedanya sedikit. Artinya yang sangat pengasih dan penyayang. Ada sedikit perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman bermakna pengasih, penyayang, dan memberi nikmat yang besar-besar. Kalau Ar-Rahman itu pengasih penyayang, lalu memberi nikmat nang gonol-gonol. Nah, sedangkan Ar-Rahim bermakna pengasih penyayang juga dan memberi nikmat yang kecil-kecil. Tapi memberi nikmat dan kecil-kecil itu menurut Allah Ta'ala kecil. Amun menurut kita nih gonal lah terus nikmat Tuhan nih. Sabaratan nikmat Tuhan nih gonal lah terus. Cuman supaya ada pembedaan, ada nang gonal menurut Allah Ta'ala, ada nang kecil. Padahal nikmat Tuhan itu walaupun kecil menurut Allah tapi besar menurut kita. Seperti nikmat kekayaan, nikmat sugih itu kan kecil kalau bagi kita, gonol lah. Mun orang sugih itu nikmat gonol bagi kita, walaupun bagi Allah Ta'ala itu kecil aja. Nikmat kecantikan orang diberi
moha bungas tampan itu kan gonol juga, nikmat gonol juga, walaupun menurut Allah Ta'ala kecil aja deh. Nikmat ditambahkan iman. Kalau nikmat nanggonal kan nikmat diberi iman, ditambahkan iman itu nikmat kecilnya menurut Allah Ta'ala. Menurut kita gonol lah ini tak. Dan lainnya banyak lagi. Nah, ada lagi perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau Ar-Rahman itu Allah Taala ya kalau. Jadi kada boleh hambanya bangaran Rahman. Anda Abdul Rahman ya Allah. Nur Rahman, misalnya Habibur Rahman. Kada boleh Rahman aja. Nah, karena Rahman itu khusus bagi Allah Ta'ala aja. Sedangkan Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memberikan nama tersebut kepada makhluknya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi nama Ar-Rahim. Jadi misalnya orang telah Abdul Rahim ngarang, karena Abdul Rahim boleh ya ini kia Rahim, Rahim, nak mana Rahim boleh ya. Tapi menurut orang Abdul Rahman lah ngarang Rahman, nak mana Rahman nak boleh, harus Abdul Rahman juga. Tapi kalau Rahim nak kayak orang ni kan Abdul Majid nih, boleh aja orang ngiang Majid, nak mana Majid ya. Tapi kalau Rahman itu khusus bagi Allah Ta'ala. Ada boleh hamba dikiau Rahman. Rahman itu Allah Ta'ala aja. Hamba ini Abdul Rahman, Habibur Rahman, Nur Rahman. Nah kalau Rahim itu boleh aja makhluk dikiau Rahim. Contohnya Nabi Muhammad SAW diberi nama dengan Ar-Rahim. Ada kalau dalam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Nah, rahim itu ya Nabi kita Muhammad SAW. Dengan orang beriman, Nabi Muhammad itu pengasih penyayang. Itu Nabi Muhammad. Juga seorang ibu yang sayang terhadap anaknya bisa juga diberi nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama Ar-Rahim. Ada misalnya seorang ibu, nyata ibu itulah biasanya sayang lawan anaknya. Nah, bisa ibu itu dikiau dengan Rahim atau Rahimah, seorang ibu yang pengasih penyayang kepada anaknya. Ada juga di kitab lain lah disebutkan perbedaan antara Rahman dengan Rahim. Kalau Rahman itu Allah Ta'ala memberi nikmat kepada hambanya di dunia, baik makhluknya yang beriman atau makhluknya yang kafir diberi. Nah itu Rahman. Orang beriman diberi Tuhan makan juga di dunia nih. Orang kafir diberi makan juga di dunia. Nah, tapi kalau Ar-Rahim jar itu di akhirat kena khusus diberikan Allah Ta'ala mengasihi, menyayangi hambanya yang beriman aja dengan dimasukkan ke dalam surga. Adapun makhluknya yang kafir kada dapat rahim Allah Ta'ala di akhirat, kada dapat kasih sayang Allah Ta'ala di akhirat, tapi dimasukkan ke dalam neraka. Ada juga kayak itu perbedaan antara Rahman dan Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 100 rahmat. Maksudnya nih Tuhan mempunyai 100 rahmat. Tuhan nih memberikan 100 rahmat kepada hambanya. Bukan cuma 100 rahmat. Tuhan tuh banyak kayak bisi rahmat kan terbatas. Saya rahmat Tuhan enggak banyak benar. Cuman 100 rahmat ini Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Allah bagikan kepada hambanya. Nah, di antara yang 100 itu cuma satu yang diturunkannya di dalam dunia ini. Jadi 100 lah sebuting diambil, berarti 99 lagi nih tertinggal. Nah, sebuting rahmat ini Allah letakkan di dunia ini.
Nah, betapa dia sangat kasih sayang terhadap umatnya. Betapa dia sangat kasih sayang terhadap umatnya. Berarti umat ini berarti Nabi lah. Kira-kira Nabi Muhammad nih kasih sayang mana kalau lawan umat sidin. Nah, itu karena Tuhan meletakkan sabuting rahmat Tuhan di dunia ini. Lalu Nabi kita sayang benar lawan umat sidin. Nah, dan seorang ibu juga betapa sayangnya ia terhadap anaknya. Seorang ibu sayang benar lawan anaknya nih. Itu karena sebuting rahmat Tuhan andak di dunia ini. Sampai-sampai di kitab lain disebutkan harimau tuh sebuas-buasnya harimau inya kada memakan anaknya. Berarti ada sifat kasih sayang kepada anaknya tuh. Itu karena ada sebuting rahmat Tuhan. Nah sebuting itu Tuhan bagi-bagikan di alam semesta ini, sehingga harimau kada memakan anaknya, macan kada memakan anaknya. Sehingga kita saling berkasih sayangan. Ya misalnya lawan ulun saling mengasih sayangi itu karena sebuting rahmat Tuhan tuh. Nah Allah turunkan di dunia ini. Kita misalnya kada wani menyakiti orang lain karena hati kita ada kasihan orang, malas orang. Itu karena ada sifat kasih sayang Allah Ta'ala. Rahmat Tuhan Allah turunkan di dunia ini sebuting, hanya sebuting lah. Itu efeknya banyak banget. Nah, misalnya pedagang nang jujur nih, inya kada hakon manipu pembeli. Kenapa? Maras, amun dibunguli maras, kasihan orang. Itu kan karena itu kan ada rahmat Tuhan dong. Pejabat misalnya, ini pejabat nang kasih sayang ya bang lah, lain pejabat yang jalim lain pulang nih. Pejabat nih kada hakon menjelimi rakyatnya. Kenapa? Karena di hatinya ada kasih sayang. Gara-gara sabuting Allah letakkan rahmatnya itu di dunia ini. Nah, namun yang demikian itu cuma dari satu rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke dalam dunia ini. Itu sebuting aja, hanya rahmat Tuhan yang Allah turunkan ke dunia ini, ke alam semesta ini, sehingga kita saling berkasih sayangan. Nah, berarti ada 99 rahmat lagi yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya di akhirat kelak, yakni di dalam surga. Allah letakkan 99 rahmat itu. Artinya di surga itu penuh dengan rahmat Allah. Hibak lawan rahmat Allah Ta'ala. Apakah lagi misalnya Nabi Muhammadnya ada di surga itu. Nabi Muhammad kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya masih 99 lagi rahmat Tuhan yang belum Allah berikan lagi, pacangan diberikan mungkin kepada hambanya yang beriman nanti di akhirat. Berarti wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Karena di akhirat itu yang paling banyak rahmat Tuhan diberikan kepada orang beriman. Di dunia ini sebutin aja, sebutin nih lah. Coba kita kawa makan, kita kawa minum, itu rahmat Tuhan lah. Gara-gara sebutin itu kita beherak lancar, bakameh lancar, guring janak, anak kita, bini kita paasian dipadahi lah. Kampung kita aman, rumah kita kada kamalingan, kita makan kada katulangan, kita begawi itu berusaha perolehan, munjun perolehan. Itu hanya sebuting rahmat Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan letakkan di dunia ini. Bagaimana nih nang 99 itu banyaknya nang belum lagi diberikan, pacangan diberikan kepada hambanya yang beriman nanti di akhirat. Nah, diriwayatkan dalam satu hadis ada seorang laki-laki, kalau tidak salah ini laki-laki ini namanya Alqamah. Alqamah itu lelakian lah, bukan bebinian.
seorang laki-laki ditalkinkan zikir la ilaha illallah. Ini anak meninggal dunia nih ditalkinkan di telinganya la ilaha illallah. Tetapi ia tidak sanggup mengatanya. Ada awak mengata la ilaha illallah. Padahal sahabat Nabi nih 4 jua sembahyang di belakang Nabi, 4 jua majlis bersama Nabi. Lalu dipanggillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentalkinkan zikir ke telinga si laki-laki tadi. Setelah ditalkinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki tadi juga tidak mampu mengatanya. Nabi itu menalkinkan, ia ada awal juga menjawab la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarganya, apakah ia salat? Ia sembahyanglah. Ya. Bayar zakatlah inya nih. Dan puasalah inya di bulan Ramadan. Jadi karena kau membaca la ilaha illallah, dijawab oleh keluarganya, semua itu dilakukannya wahai Rasulullah. Orangnya penyembahyang wahai Rasulullah, kada ketinggalan sembahyang berjamaah, menuntut ilmu juga, berzakat juga, puasa juga. Nah, kalau apa tuh? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah ia berbakti terhadap ibunya? Inya panglawan mamanya, berbaktilah. Keluarganya berkata, wahai Rasul, ia tidak berbakti terhadap ibunya. Nah, kesalahannya ini sebutin. Lawan kuitan kada berbakti, atau misalnya kuitan kah sangkal, kuitan kah sakit hati gara-gara tingkah lakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nah, itulah sebab ia tidak mampu mengata la ilaha illallah. Nah, gara-gara kuitan misalnya kada ridho, itu Allah Ta'ala kada ridho juga ya. Ridullah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Mun kuitan ridho Allah ridho, mun kuitan murka Allah murka. Mun Allah Ta'ala murka, kada kawa membaca la ilaha illallah di ketika sakaratul maut. Ada ulun pernah mendengar seorang ulama berkata, ujar Sidin, biar kita nih, tapi kan jangan gua apa macal lah kita nih. Cuman Sidin semacal-macalnya anak, senakal-nakalnya anak, Sidin kayak apa kan nakalnya, tapi asal mama abahnya ridho, itu Allah Ta'ala masih ridho. Nih, tapi sembahyang jawab lah, kata kau, nak berbakti tapi kada sembahyang yo bang. Cuma misalnya ada nakalnya napa kata jo bedung kata jo nyohyang misalnya, tapi lawan kuitan kada wani lawan kuitan. Nah, kada wani menyakiti hati kuitan misalnya. Mungkin inya bedung atau bejudi tadi, mungkin kuitannya kada tahu loh. Mun kuitannya tahunya tak kuitan menagur deh. Nah, pas ditagur kuitan ampih lagi bedok ampihnya. Artinya lawan kuitan ini menurut terus pada pernah menyakiti kuitan, asal kuitan ridho kayak apa aja macamnya aja Allah Ta'ala masih ridho. Nah, jadi bagi yang masih hidup nih kuitan, takut ya kuitan bah pian ridho lawan ulun ridho aja nak nah tenang aja kita, Allah Ta'ala ridho kan. Lamun kuitan sudah meninggal dunia kayak apa supaya ridho? Doakan ya. Makanya kita membaca Rabbi fili wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bantu tong sembahyang 5 kali supaya kuitan kita ridho. Nah, termasuk kuitan kita ridho, kita begana di tempat-tempat mulia menuntut ilmu agama ini membuat ridho kuitan kita. Allah Ta'ala ridho juga kepada kita. Nah, lalu Rasulullah SAW memanggil si ibunya Alqamah tadi.
dipanggil ibunya. Seraya bertanya kepadanya, sudah dipanggil, datang ibunya. Lalu bertanyalah Nabi kita kepada seorang ibu tadi, apakah sebab anak engkau ini durhaka kepada engkau? Kenapa jadi anak ikam ini durhaka lawan ikam? Dijawab oleh ibunya, wahai Rasulullah, wahai Rasul, lihatlah mataku ini rusak akibat ditampar olehnya. Dalam kitab inilah sampai ditampar, kadang menyakiti nang hati ya sampai ditampar. Nah, mata ulun nah bangkak kah, rusak kah akibat ditampar olehnya. Ya jurang tuh menampar kuitan teu palacong kupiasidin luput banari kamu nang aja. Luput nang baja ku palasidin kupiasidin teu palacong, maksudnya gawean ikam tuh luput sesuai dengan agama, tuntunan agama. Nah, bagaimanapun aku tidak meridainya. Dalam riwayat yang lain kan, si Alqamah ini menyakiti hati ibunya itu gara-gara lebih mengutamakan kehendak istrinya. Itu nah, lebih menomorsatukan istrinya daripada mamanya. Amun kita lalakian nih lah, kayak apa sudah begini 4 kah tetap kayak mama kita tuh kita utamakan daripada bini kita. Nah 4 tuh misalnya di sini bini 4 lah, apalagi saya kong kan. Nah lain kayak bebinian kan, bila bebinian itu sudah berlaki, nah lakinya nang utamakan daripada mama abahnya. Bukan durhaka kalau mama abahnya adalah mau menomorsatukan lakinya daripada mama abahnya. Tapi kalau kita lalakian ini, nah walaupun sudah kawin, walaupun sudah berumah tangga, kita lebih mengutamakan kehendak mama kita, abah kita daripada bini kita. Namun tak paling ya bisa kena durhaka kena, atau tersinggung kah, atau sangkal kah hati mama kita, lalu kita kada ridho kena, nah itu bahaya. Bagaimanapun aku tidak akan meridhoinya aja. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada ibu anak tadi, si ibu daripada anaknya, anak meninggal tadi. Ini diancam Nabi nih. Nabi ini kan bujuran jawabang lah supaya mamanya ini meridai. Jika engkau tidak meridai anak engkau, lebih baik ia dibakar hidup-hidup daripada nanti ia dibakar dengan api neraka. Kita bakar aja nah, ini juga hidup-hidup daripada ia dibakar di api neraka. Menpian kader itu mandangan kayak itu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Yuk para sahabatku ya Nabi, kumpulkan kayu bakar, kita bakar aja nih. Nah, di waktu itulah tersentuh hati si ibu seraya berkata, aku mengandung ia 9 bulan 9 hari, menyusuinya 2 tahun lamanya. Apakah hanya untuk dibakar oleh api? Ujar nama maya tadi kan, jiwa keibuan tuh akhirnya timbul. Jadi ibaratnya anak tuh biar nakalnya kayak apakah, tetap ini di lubuk hati seorang ibu tuh ada sayang, ya lah, sayang lawan anaknya ada. Bahkan tak sayang ibu ini kayaknya daripada abah. Perhatian ibu nih tak banyak daripada perhatian abah. Artinya jangan dibakar, artinya ulun mengandung 9 bulan 9 hari, menyusui pulang 2 tahun hanya untuk dibakar lah, jangan ya. Nah, Nabi ini supaya ibunya itu maras, lu meridoi. Sekarang aku ridho terhadap anakku wahai Rasulullah, saya jangan dibakar. Jadi ulun ridhoi anak ulun. Ulun ridhoi anak ulun. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mentalkinkan zikir ke telinga laki-laki tadi. Ditalkin akan Nabi pulang la ilaha illallah, dan akhirnya ia bisa mengatakan
la ilaha illallah, dan ia wafat dalam keadaan husnul khatimah, mati beriman. Kalau mau ucap la ilaha illallah ini masuk surga. Nah, si ibu tadi tetap sayang, yang dimaksud ini di garis bawahi ini. Nah, si ibu tadi tetap sayang terhadap anaknya walaupun si anak itu pernah menyakitinya, sehingga membuat mata ibunya cacat. Nah, sampai menyakiti hati, yang menyakiti fisik, matanya ditampar sampai cacat, buta kah atau picak kah mata mamanya, ya tetap aja kuitan tuh sayang lawan anak, ya tetap aja kuitan tuh memaafkan lawan anak. Nah, artinya tuh kan sayang kuitan lawan anak itu manfaatnya besar. Karena di situlah letaknya sayangnya Tuhan kepada hamba itu, yang berujung kepada inya Hawa mati beriman, inya ditolong Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan karena rahmat Tuhan yang sangat tinggi gitu deh, Allah letakkan di dunia ini, sehingga bagaimanapun nakalnya, durhakanya anak ini kepada ibunya, tetap ibunya itu ada sayang lawan anaknya. Akhirnya merelakan, memaafkan anaknya. Nah, ini apa namanya? Ada dua pelajaran bagi kita, ya Allah. Bagi kita misalnya seorang anak, jangan kita itu membuat sakit hati mama kita atau membuat fisik sidin sakit. Kalau fina kada ridho sih Tuhan kada ridho. Nah, ini bagi kita seorang anak. Nah, kemudian pelajaran yang kedua, bagi kita seorang ayah, orang tua, dan kita bisi anak, bagaimanapun misalnya nakal anak kita, maka tetap kita memaafkan anak kita dan mendoakan yang terbaik untuk anak kita. Karena kita yakin doa seorang ayah, seorang ibu itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengabulkan yang baik-baik. Nah, apalagi meminta yang baik-baik, insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa dan maksiat yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, namun semua itu tidak menggoyahkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya nih kita nih mulai balik sampai ini maksiat terus gayat, tetap ya Tuhan itu berkuasa, tetap ya Tuhan itu punya kerajaan, ada goyah kerajaannya itu. Oleh karena itu, kalau kita benar-benar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diampuninya. Karena Allah Subhanahu wa taala punya nama Ar-Rahim, bahkan Ar-Rahman. Nah, jadi karena Allah taala Ar-Rahim, bahkan Ar-Rahman, kayak apa aja banyak dosa kita, kayak apa aja banyak maksiat kita minta ampun lawan Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Dan Tuhan kada dulak mengampuni kita. Walaupun kita hari-hari berbuat dosa, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti mengampuni. Kada dulak-dulaknya Tuhan mengampuni. Karena Allah Ta'ala Ar-Rahim, bahkan Ar-Rahman. Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala punya nama Ar-Rahim? Tidak sebatas punya nama Ar-Rahman saja. Kan Allah taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ada nama Ar-Rahman aja tuh. Nah, maksudnya adalah supaya hambanya jangan segan-segan meminta kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh jangan sopan minta sama Tuhan. Pemisalnya karena kebanyakan dosa lalu sopan meminta, jangan. Minta aja kita keampunan kepada Allah taala.
Jangan segan-segan, jangan takutan, jangan sopan, jangan grogi, minta lawan Tuhan. Baik hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil, nangganal karena halus kami minta lawan Tuhan. Walaupun misalnya kehabisan uyah di dapur, dia minta lawan Tuhan juga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang walaupun sekecil apapun yang dipinta. Saya kehabisan uyah tadi, ya Allah ulun minta uyah ya Allah, tapi nu karya mah ngawarung lah, usaha juga tapi hati minta Allah taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, mintalah kepadaku walaupun garam, nah ya Allah, uyah, untuk mengasinkan atau memasini ya Allah, mengasinkan sayur engkau. Tahu Nabi Musa ini sini menyayurkah atau makan sayur lah. Kayak kita kan memancok tuh perlu uyah lah. Tuh ini kakak-kakak bilang mancok pakai royko-nya. Nah, pakai uyah ya Allah. Nah, jadi waktu kita hendak memancok tuh mencari uyah, hati kita minta jawan Tuhan, ya Allah ulun minta uyah ya Allah. Karena uyah itu ampun Tuhan kan, minta lawan Tuhan. Nah, mintalah kepadaku walaupun urusan sandal engkau yang putus. Misalnya sandal pagat nih, mengatakan nang mamagatakan tuh Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah bantui ulun supaya ulun nih kawa membaiki sandal mengkau dibaiki, mengkau dibaiki lagi ya Allah beri ya dulu duit nang lupa sandal hanyar. Nah itu kan minta kepada Allah Ta'ala itu urusan sandal itu minta lawan Tuhan. Sandal pagat atau misalnya cawat rabit ya minta lawan Tuhan juga kan. Atau panci buntus ya, minta lawan Tuhan juga. Hati kita nih minta lawan Tuhan, tapi disertai dengan usaha tadi. Jadi kita jangan hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang besar-besar saja, tetapi mintalah juga sesuatu yang kecil-kecil. Kadang-kadang ini kita nih nang gano-gano aja minta lawan Tuhan, nang halus-halus ada, nang halus-halus gitu minta lawan Tuhan juga. Karena nikmat nang gana, karena halus Tuhan sudah datang dari Allah Ta'ala juga. Namun kita lah meminta nang gano-gano aja lawan Tuhan, nang halus tuh ada gini. Mudilnya tuh menganggap nang halus tuh bukan dari Allah. Mudilnya tuh kita menganggap nang halus tuh dari kita, padahal itu dari Allah Ta'ala juga. Karena dia Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila diminta. Tuhan itu bila dipintai terus senang, dan kada dulak dipintai malah senang dan memberi. Cuma memberi itu kada mesti waktu itu juga, bisa kapan-kapan. Lain manusia lah, bila dipintai sekali akon aja memberi, 2 kali dipintai akon aja, 3 kali dipintai pina marangot, 4 kali memintai bisa kada akon dipintai. Itu makhluk neta, makhluk ini lain dengan Allah Ta'ala. Nah sekarang kita selaku hamba Allah, bagaimana agar dapat bagian dari namanya Ar-Rahim, supaya kita dapat berkah, dapat manfaat daripada nama Allah Ta'ala Ar-Rahim. Ini kayak apa caranya nih? Nah, sebagaimana seharusnya seorang hamba menjadi seorang yang bertetal Abdullah dan Abdurrahman, bagian hamba dari Ar-Rahim. Tetalnya Abdullah pulang, Abdurrahman pulang tetalnya nih, Abdurrahim pulang tetalnya nih. Karena mahal-malakan sudah nang kita baca bahari nang dulu dah. Walaupun ngarannya misalnya Anang misalnya ya Allah, nah cuma tetalnya nih Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, adalah bahwa ia tidak membiarkan kefakiran
seseorang yang berhajat kepadanya. Biasanya ada orang fakir perlu datang kepada kita minta tolongin apakah misalnya, dan kita kawa menolongi. Nah, melainkan ia tutupi dengan kadar kemampuannya. Nya tolongi sekadarnya mampu. Nah, itu kan mengamalkan nama Allah Ta'ala Ar-Rahim, supaya kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bertitel Abdur Rahim. Itu amaliyahnya apa? Bila ada orang minta bantuan, perlu lawan kita, ada hajat lawan kita, dan kita kawa membantui, maka kita bantui semampu kita. Atau misalnya kada mesti orang minta, nya bisa jualah orang fakir nih sopan minta. Cuman kita tahu orang ini perlu benar. Nah, jangan menghadanginya meminta. Kita memberi berdahulu. Nah, baik dengan hartanya. Nah, misalnya orang sugih kan yang menajan beri-beri ya Allah kepada fakir miskin. Dengan jabatannya, nang bisi jabatan nih, mau usahakan dengan jabatannya supaya orang fakir miskin ini dapat bansos, misalnya di kampung lah, pemakal misalnya kalau bisi jabatan nih, memikirkan supaya uang fakir miskin dapat bansos atau dicarikan gawian. Nah, atau berusaha dengan jalan lain, apa kan yang diusahakan? Ya bu, nang ujung-ujungnya kalau apalagi mendoakan lah ya sudah, mendoakan dengan doa ya sudah. Nah, jikalau tidak mampu berbuat, nah di sini nih, jikalau tidak mampu berbuat yang demikian, memberi duitnya kan tidak jual, membantui dengan jabatan seorang ini rakyat jelata jo di jabatan di kampung nih, maka hendaklah ia menolongi dengan doa. Didoakan nih supaya ia berrezeki. Nah, maka doa ininya nyaman bener biarlah. Ada keluar duit, ada uyuh. Dengan hatinya mendoakan misalnya. Nah, begitulah figur seorang yang mendapatkan bagian, maksudnya mendapatkan manfaat, mendapatkan berkat bagian nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Nah, jadi kita amalkan aja kalau. Nah, amalannya apa? Ya, bila ada orang minta tolongan kita, minta tolongnya kan mesti minta duitnya. Tolongi aku janda, misalnya datang ada guru lagi minta tolongi nikahi ulun, ya ulun sudah 5 tahun menjanda. Ya betul, ayo tolongi, sanggup, lamun kada sanggup, jangan bini nang kada ulo amok dosa ya Allah. Nah, tolong nang rancak tuh tolong bacakan tahlil, minta tolong ya dah. Tolong sembahyang kifayah di rumah ada kematian, minta tolong juga orang dah. Tolong bacakan talqin di kubur, tolong bacakan doa selamat. Tolong kami ada di Langgar di Pemulitan Isra Mi'raj datang ya kan, minta tolong kita. Nah, itu ya kita tolong ya semampu kita. Nah, karena mengamalkan sifat Ar-Rahim. Nah, gitu. Termasuk ibadah yang paling cepat untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah kasih sayang terhadap makhluknya. Sabarataan wali-wali Allah taala itulah itu pasti kasih sayang kepada hamba-hamba Allah taala. Karena itu nang amalan nang cepat menyebabkan orang dapat pangkat di sisi Allah taala nih, menjadi wali-wali Allah taala nih. Itu gara-gara ada sifat kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai nih binatang nang kayak tikus nya, pada tikus itu boleh dibunuh. Ya ada binatang-binatang yang boleh dibunuh lah, nang kada haram dibunuh. Di antaranya ular. Ular tuh boleh dibunuh, karena berbisa. Atau misalnya tikus hama di perumahan kan. Nah, atau nyamuk boleh dibunuh. Tapi bagi wali-wali Allah Ta'ala itu sampai itu pun kada akan membunuh. Saking kasih sayangnya nih, tikus kada mau membunuh, nyamuk
pampijit mengikuti awak nih iya aja sedekah ya sedekah darah ya pampijit ya kan itu wali-wali Allah Ta'ala tuh saking kasih sayangnya nih kada bunuh-bunuhnya sidin nih. Nah, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kenapa aku ini engkau berikan kedudukan yang tinggi? Kenapa jadi pian pangkat beri pangkat ulun nih menjadi seorang rasul dan Nabi Musa nih, sehingga aku dapat berkata-kata dengan engkau. Wa kallamallahu Musa taklima. Kan Nabi Musa nih awal berpandai-pandai lawan Allah Ta'ala, bercakap-cakap kepada Allah Ta'ala kan luar biasa. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, engkau dapat petal kalimullah, artinya orang mengkawa bercakap-cakap berpandiran lawan Allah Ta'ala langsung. Nah, kada nang melewat nang Jibril tuh kada perantaran Jibril kada, atau orang yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena engkau banyak ibadah Musa ikam kau pandai-pandai lawan Allah Ta'ala nih, bukan karena banyak ibadah, bukan karena engkau banyak sosial, bukan karena ikam nekat tujuh memberi sosial benar bagi miskin, bukan, dan bukan karena engkau banyak puasa, bukan itu, tetapi ingatlah oleh engkau wahai Musa, pada suatu hari engkau mengembala kambing milik mertua Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Syuaib. Intuhan Nabi Musa itu Nabi Syuaib. Nah, jadi Nabi Musa ini kisahnya kan imbah menampar orang nih, lalu orang tuh mati. Lalu Nabi Musa ini dikepung oleh orang, lari. Lalu tetamu dengan dua putri Nabi Syuaib kan kisahnya. Lalu dibawa ke rumah karena menolongi menciptakan banyu, rasanya dua putri Nabi Syuaib itu mengambil banyu di sumur dan memberi minumnya binatang ternak. Cuman nang di sumur itu ambil banyu itu berebut bubuhan lalaki yang kuat-kuat. Jadi kedua nih empat berebut di situ. Nah, Nabi Musa melihat kenapa jadi kamu kedua bagian di sini kada empat mengambil banyu situ. Jadi dua perempuan putri Nabi Syuaib ini kami kada kawa empat berebut di situ. Kalau Nabi Musa membantu yang akan mengambil banyu di situ. Nah, lalu singkat cerita Nabi Musa akhirnya ketemu dengan kedua orang tua kedua perempuan itu, yaitu Nabi Syuaib. Lalu Nabi Syuaib ini menawarkan, adakah mengambil upah mengembala kambing? Iya, Nabi Musa mengembala kambing. Nah, akhirnya Nabi Musa mengawini salah satu putri Nabi Syuaib itu. Di antara maharnya ya mengambil upah mengembala kambing milik mertua Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba seekor kambing lari. Dia waktu sini mengembala kambing, ampun mintuha itu, seekor kambing lari buka dan lepas dari gembalaannya. Kemudian kambing itu engkau kejar. Ya Allah Ta'ala mengisahkan pada Nabi Musa sehingga melewati beberapa buah gunung. Buah mana kambing dikejar oleh Nabi Musa, melewati beberapa buah gunung, dan akhirnya engkau dapat menangkapnya. Di waktu engkau menangkap kambing itu, sedikit pun engkau tidak marah kepada kambing ini tadi, dan sedikit pun engkau tidak kecewa dengan kambing itu. Nah, padahal kasih sayangnya kepada kambingnya tadi. Kan biasanya orang nih uyuh sudah, ya Allah, lalu buka mencari sapi, kambing kan, itik kan. Pas sudah menikah jam, pas sudah dapat, kabar benar ditampilingnya benar kambing ini soalnya. Nah, sangkal nih, tapi dapat sudah. Nabi Musa ada sini marah, ada jawan kambing nih.
Padahal sudah 3 buah gunung nih melewati mencari kambing nih tak. Kada sare kesini, kada kecewa, kada sangkal gitu mun kambing nih tak. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, dengan sebab engkau sayang terhadap makhlukku, kambing itu makhluk Allah ya Allah. Nah, maka engkau berhak mendapatkan tetal kalimullah, kawa bercakap-cakap langsung dengan Allah nih. Ini adalah salah satu bukti bagaimana apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Artinya, sayangilah oleh kalian orang-orang yang ada di bumi, termasuk kambing nih. Sayangi juga. Ini saya menyayangi terhadap kalian orang-orang yang ada di langit, maksudnya para malaikat. Dan Allah Ta'ala sayang juga, tapi Allah Ta'ala ada bagian di langit lah. Nah, jadi kepada siapapun makhluk Allah Ta'ala disayangi. Saya bagi dohan kambing diberi makani, kalau bagi dohan kucing diberi makani, ya juga. Nah, sayangnya teh. Apalagi lawan manusia. Nah, sayang mana tuh? Nah, gara-gara itu aja kada sarik lawan kambing. Nah, atau misalnya bisa juga kayak inilah, kada kambing seorang nggak ada, kambing orang nih, beda di palatar seorang. Nah, kawakah kita kada sangkalan kambing nang behira itu, atau ayam orang behira masuk ke rumah behira. Nah, kawakah kada sarik. Mun sarik itu ya kira nang dipangkong ayamnya tingkak atau disimpul minyak panas, tahu lepas awaknya. Nah, karena kayak itu tak. Diburu-buru aja, buru keluar. Cuman kada sarik lawan ayam itu, kada sarik lawan ampun ayam itu. Kada sarik juga lawan hakikat ampun ayam. Allah Ta'ala kalau hakikatnya ampun ayam tuh. Nah, ya artinya Tuhan juga nama takdirakan ayam bihira di palatar nih. Tuhan juga nang nya bisa juga kayak ini. Seorang nih bohuma mau urai sudah bani kambing ya. Itik datang ya Allah memakani itik kamu ini kawalah itik kecuali badinya rabah ya Allah itik menyucur misalnya, atau ayam misalnya makani ya Allah pada ayamnya yang tetangga deh. Nah awakah kita nih kada sarik wan tetangga kita maafkan kepada tetangga, dan kita kada perlu memberitahu kepada tetangga kita. Ya kadang-kadang tuh aku kada sarik kada jaron menikam ya, tapi itu ayam nikam ya itu ngalnya sarik karena memadahkan itu amun rela itulah, amun rela itu udah seikhlas, tandanya ikhlas kenapa? Kan ada berkisah lawan tetangga pada ayamnya ayamnya makan ibadi seorang atau titiknya menyucur tanaman seorang karena inya memandang Allah Ta'ala juga nang menggarakan itik dan ayam itu. Nah, itu kasih sayang lawan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ingin situ aja lah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menanamkan di hati kita nih kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu binatang lebih-lebih manusia. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-malikul quddus salam wal mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور
الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب والواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدئ والمعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع والغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم